Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofonnya dihidupkan untuk menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mikrofonnya dihidupkan untuk menjawab salam supaya terdengar ya. Hidupkan saja mikrofonnya. Mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada yang jawab? Halo Diandra, Kalisa, Rizky Aditya. Masih di depan HP kalian? Tolong dihidupkan kamera atau mikrofonnya. Halo. Halo. Diandra, Kalisa, Rizky Aditya. Masih dengar suara saya? Halo. Dengar suara saya? Halo, dengar enggak suaranya Pak Yid di sana? Oh ya. Kalau tempatnya Diandra berisik enggak usah. Kalisa. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kabarnya bagaimana kabarnya? Baik? Baik, semua sehat, keluarga? Sehat ya? Rizky Aditya. Ini yang online ini ada 3 ini teman kalian ini. Rizky, Kalisa, dan Diandra. Diandra tadi baru saja menuliskan kalau backgroundnya berisik jadi tidak dihidupkan, tidak apa-apa ya. Kalian boleh hidupkan ini, kamera juga boleh. Supaya saya ingat lagi wajahnya yang mana itu loh. Hah? Kalisa bisa dihidupkan itu kameranya. Rizky juga. Diandra. Hidupkan saja, tidak apa-apa. Meskipun ya, Revalina ini masuk ini ya. Revalina, silakan bergabung. Selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, boleh dihidupkan itu kameranya supaya saya ingat ini wajahnya Revalina yang mana, atau Kalisa, atau Rizky Aditya, Diandra juga. Boleh dihidupkan kameranya. Saya yakin sudah mandi tadi kan? Sudah mandi belum? Baik, kita tunggu-tunggu. Baru 4 ini yang masuk. Saya tidak tahu ini masalahnya apa. Masalahnya itu ada beberapa kemungkinan ya. Satu, tidak download aplikasi timnya. 2, tidak paham itu aplikasi timnya. Yang ketiga, belum bangun mungkin ya kemungkinannya. Atau memang tidak punya kuota mungkin. Nah, ini sudah berapa orang tambah lagi? Jihan Siva. Assalamualaikum Jihan.
Selamat bergabung. Rizky Aditya ini tidak ada komentar dari tadi ya. Tapi mungkin masih mendengarkan juga. Baik anak sekalian, pelajarannya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Hanya saja teman kalian ini hanya berapa ini? 5 orang. Meskipun 5 orang tetap kita lanjutkan. Saya ingin ngecek dulu yang pelajaran yang lalu, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Itu ya, betul ya? Itu sudah kita bahas kemarin dari Sabtu ya. Kalau tidak salah, terakhir kemarin kalian saya beri tugas untuk mencari link YouTube tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Sudahkah ada yang menemukan linknya? Halo? Link video di YouTube mungkin sudah ya? Siapa yang sudah lihat pelajaran ini di YouTube, di channel atau di sumber YouTube? Sudah ada? Aduh, responnya mana ya? Ada yang jawab. Masih dengar suara saya ya? Halo? Dengar suara saya? Jihan? Halo Jihan? Dengar suara saya? Jangan-jangan nggak dengar nih ya? Dengar, Pak. Iya. Dengar. Saya khawatir kalau saya bicara terus nggak dengar, kalau nggak ada respon kan saya nggak bisa ngecek. Kalau ada respon dari kalian ya bisa kita ngeceknya ya, berarti terdengar. Adakah yang sudah mencari di YouTube link tentang pelajaran kita ini? Saya kira banyak itu di YouTube. Belum cari. Belum, Pak. Belum. Oh, belum ternyata ya. Ya nanti bisa Belum. ya, nanti dicari. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Kalian buka buku kalian tentang yang kita pelajari, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang ada di buku kalian itu, yang kita pelajari itu ada 2 periode Bani Umayyah. Masih ingat ya? Yang berpusat di mana dan di mana? Satu di halo? Di mana? Oke, Pak. Yang pertama Bani Umayyah itu di mana? Di kota mana? Ibu kotanya? Masih ingat? Halo? Ini kan mengulang yang lalu. Di mana? Aduh, Pak. Yaitu di Damaskus. Yang pertama itu di Damaskus dan yang kedua di mana? Andalusia atau Di Spanyol. Andalusia atau Spanyol ya. Andalusia atau Spanyol. Itu untuk mengulangnya. Kemudian coba kalian lihat di buku kalian itu rangkumannya. Rangkuman. 1. Daulah Umayyah mengalami 2 periode. Ini sini ada itu rangkumannya ya. Yaitu periode Damaskus, periode di Damaskus dan di Cordoba, Rusia. Rangkuman yang kedua. Sudah ketemu rangkumannya ya? Sudah. Yang kedua,
Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun, yaitu tahun 661 Masehi sampai dengan tahun 750 Masehi. Siapa pendirinya? Siapakah pendirinya? Bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Bin Umayyah. Ya. Diambil dari Umayyah ini. Umayyah itu kakeknya Muawiyah, keluarga Umayyah. Maka disebut Bani Umayyah. Ini sejak di Mekah dulu, ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam di Mekah, Abu Sufyan ini adalah bapaknya Muawiyah, ini adalah tokoh sentral di Mekah, di pimpinan suku di Mekah, itu orang terpandang di Mekah. Orang yang disegani, orang terpandang yang banyak pengikutnya. Pada awalnya Abu Sufyan ini pada awalnya dia menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi perjalanan selanjutnya, dalam perjalanan hidupnya, kemudian mau menerima agama Islam. Setelah kaumnya banyak yang memeluk agama Islam dan dia terdesak, tidak ada kesempatan untuk menghindar, maka barulah kemudian dia mau masuk Islam, diikuti oleh keluarganya, oleh keluarga Umayyah bin Harb bin Umayyah. Jadi kakek buyutnya sebenarnya Umayyah itu kakeknya Muawiyah yang kakeknya lagi, karena Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan, Abu Sufyan itu anaknya Harb, Harb itu anaknya Umayyah, di kakek buyutnya. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Kalau sekarang kita kenal sebagai ibu kota Suriah, Syria atau Suriah. Sekarang ini sedang bergolak, di sana ada perang. Perang saat itu sekarang. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Dan kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu keluarga Abbasiyah. Ini Abbasiyah itu keluarganya Abbas. Ini juga di Mekah dulu dua keluarga ini bersaing dalam kekuasaan, juga bersaing. Jadi ada riwayat persaingan sejak dari masa penyebaran Islam di Mekah. Selamat bergabung lagi, ini siapa ya? Yang baru datang siapa ini? Devan. Devan, Pak. Devan ya. Assalamualaikum Devan. Saya sapa satu-satu karena murid saya yang aktif ini 6 ini. 6. Saya sangat senang kalian berpikiran maju dan berupaya untuk berusaha untuk lebih maju. Karena nanti ke depan hal-hal seperti ini mungkin diperlukan. Karena itu sedikit saya paksakan harus pakai ini. Harus pakai tim ini, semacam ini tim. Karena di waktu yang akan datang itu hal seperti ini sangat dibutuhkan. Ini prediksi saya seperti itu. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan dengan teknologi yang berkembang saat ini. So kita buat kelas daring, kelas online daring ini. Kalian sudah selangkah lebih maju dari teman-teman kalian yang belum bergabung di sini. Jadi saya terima kasih dan saya dorong terus untuk belajar. Dalam aplikasi ini sebenarnya banyak yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Kalau kalian bisa mengembangkan, kalian bisa itu. Ada tugas apa itu bisa dikumpulkan lewat sini langsung lewat aplikasi ini. Contohnya, misalnya kalau saya berikan tugas lewat
itu OneNote, terus ClassNote dan sebagainya. Itu karena kita belum berkesempatan untuk memberikan lewat itu ya. Mungkin ada perlu kursus khusus bagi kalian nanti yang ingin lebih maju lagi. Karena nanti di SMA atau SMK kalau ini juga diterapkan seperti ini. Yang digunakan Microsoft Teams ini. Di tingkat provinsi Jawa Tengah itu yang direkomendasikan ya Microsoft Teams ini. Tidak Zoom, tidak Zoom. Kalau Zoom itu hanya pertemuan seperti ini, tidak terintegrasi, ada tugas-tugas dan sebagainya, itu ada di OneNote, ClassNote itu kalau di tim ini ada. Kita bisa manfaatkan papan tulis juga ya, papan tulis juga di sini ada. Kemudian PowerPoint itu bisa kolaborasi, papan tulis bisa kolaborasi. Bisa nulis, kalian bisa nulis. Papan tulis itu sudah pernah ya? Sudah pernah kita coba ya? Papan tulis atau belum? Belum. Nanti kita coba. Baik, berikutnya. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus adalah pada saat pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Ini yang sangat terkenal, khalifah atau pemimpin Bani Umayyah yang sangat terkenal adalah Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Ini dua khalifah ini yang terkenal. Pemerintahan Al-Walid dan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kita cek. Al-Walid itu nama lengkapnya Al-Walid bin Abdul Malik. Berkuasa tahun 705 sampai dengan 715 Masehi, jadi ada sekitar 10 tahun ya. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz itu tahun 717 sampai dengan 720 Masehi. Hanya 3 tahun padahal itu Umar bin Abdul Aziz, tapi sangat terkenal. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan sampai ke Perancis melalui pegunungan Pyrenea. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi dengan berjalan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, sangat luas. Kalau sekarang meliputi banyak negara ini. Dulu satu negara, Bani Umayyah itu. Negaranya Bani Umayyah. Sampai Afghanistan. Sampai yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, yang itu di Asia Tengah. Jadi membentang dari Asia Tengah yang sekarang berbatasan dengan Rusia ya, Rusia itu. Bagian masuk wilayah Rusia itu ada dulu Uni Soviet. Sampai membentang sampai ke barat, sampai ke Spanyol, Afrika, Spanyol. Itu. Bisa dibayangkan luasnya wilayah itu. Di samping itu, Bani Umayyah ini sangat berjasa pada masa pemerintahan ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuannya. Tuh, kita cek. Yang terkenal adalah Umar bin Abdul Aziz dan Al-Walid. Itu yang Bani Umayyah. 1. Sedangkan pemerintahan Bani Umayyah yang di Andalusia atau Spanyol berdiri selama 275 tahun. Ini lebih lama. Kalau yang periode pertama berapa tahun tadi? Berapa tahun? 90 tahun. Sedangkan periode yang kedua yaitu
berpusat di Andalusia atau Spanyol. Cordoba menjadi pusat pemerintahannya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yaitu Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9 yaitu Hakam Al-Muntasir. Ini yang periode Cordoba atau Andalusia ya. Ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti pada masa itu. Ada ilmu kimia, kedokteran, sejarah, bahasa, dan sastra. Dan lainnya, ilmu yang lain itu juga berkembang adalah arsitektur, organisasi militer, perdagangan. Ini yang begitu cepatnya Islam kemudian membawa kemajuan. Kalau kalian hitung, Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul itu tahun 610, 610-an itu sekitar itulah. 611, 610, 611. Karena 40 tahun beliau dari kelahirannya kan 571 ya. Masehi. Sekitar 610 itu diangkat menjadi Rasul, kemudian menyebarkan agama Islam, dibantu oleh para sahabat-sahabatnya atas pertolongan Allah. Maka pada tahun-tahun berikutnya ini menginspirasi para pemeluknya beragama Islam untuk menggali, mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Semangatnya itu berasal dari Al-Quran. Selamat bergabung lagi, siapa lagi ini? Ada satu lagi, Muhammad Arifin ya, Muhammad Arifin. Siapa lagi yang gabung lagi? Jian tadi sudah tadi ya, Muhammad Arifin ya, Arifin gabung. Baiklah, kemudian apa ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan? Silakan. Ada yang komentar? Silakan. Ayo. Ya, ada yang tanya? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Baik, kalau tidak ada, sekarang saya tugasi ya. Saya berikan soal ya. Halo. Ya, ya Pak. Itu setelah rangkuman itu di buku kalian kan ada soal. Ya. Ada tahu? Itu dikerjakan sekarang, nanti kita bahas. Ada 10. 10, saya beri waktu berapa menit? Halo? 10 menit cukup? Hai. Sebentar, ini yang di sini ada berapa orang ya? 8 orang. Baik, kalau 8 orang begini saja. Saya bagi ya. Masing-masing cari jawabannya ya. Soal yang saya sampaikan. Amanda soal nomor 1. Ayo Amanda. Amanda mana? Mic-nya dihidupkan. Amanda. Halo Amanda. Anda dengar Amanda. Mungkin dipasang HP-nya ditinggal ke belakang. Halo Amanda. Oh, tidak ada. Kalau begitu Diandra ada? Diandra? Dengar? Dengar saya? Diandra? Enggak ada juga. Jihan? Jihan Syifa? Enggak ada jawab. Nah ini di depan mikrofon semua enggak? Ini Revalina ini ada nih Revalina.
Halo Revalina. Halo Revalina. Revalina. Iya, Pak. Ya, Halo, Pak. ya. Terus Kalisa ya. Kalisa juga ada ini, Kalisa. Revalina tolong dijawab nomor 1 ya, Revalina ya. Disiapkan jawabannya nomor 1. Yang soal nomor 1. Nomor 2 Kalisa. Tolong dicari jawabannya. Ayo yang lain mana ya? Yang lain. Yang lain. Devan? Ya, Devan? Devan, halo Devan. Arifin? Mikrofonnya dihidupkan. Rizky Aditya? Nah, Arifin, mana Arifin? Lupa. Ya, Arifin. Coba Arifin, soal nomor 3 yang pilihan ganda kamu ya bagiannya ya. Halo? Ya. Kemudian Devan, ada Devan? Ada. Devan soal nomor 4. Dicari jawabannya. Terus Rizky Aditya. Rizky, halo Rizky. Halo, Pak. Ya. Kamu soal nomor 4 sudah. Nomor 5. Soal nomor 5 kalau dicari jawabannya. Saya ulang, nomor 1 tadi siapa ya? Revalina ya? Saya, Pak. Ya? Nomor 1. Saya, Pak. Saya siapa? Saya Reva lah, Pak. Reva, ya saya kan tidak tahu kalau di sini ya. Saya semuanya saya tidak tahu. Namanya siapa? Nomor 2 tadi siapa? Kalisa ya? Kalisa. Nomor 3 tadi? Arifin. Nomor 4 Devan. Nomor 5 Rizky Aditya. Nomor 6 Jihan. Ada Jihan? Jihan nomor 6 ya. Nah, sekarang dicari. Jihan nomor 6. Diandra ada? Halo Diandra. Amanda. Angel komunikasinya kok. Ya. Diandra kamu nomor berapa tadi? 6 ya. Nomor 6. Diandra nomor 6. Amanda ada Amanda? Tidak ada. Kalisa? Kalisa tadi sudah belum ya? Sudah, Pak. Nah, sudah. Jihan? Sudah? Belum? Saya tidak ada catatan, saya lupa nggak catatin tadi. Nggak ada pulpen sih. Baik, yang sudah itu berarti sampai nomor 6 dulu. Nanti kita bahas. Berapa menit? 5 menit ya? 5 menit selesai. Saya tak minum dulu.
Baik, tadi nomor 1 siapa? Sudah selesai? Siapa tadi yang nomor 1? Saya lupa. Saya, Pak. Ya, saya siapa? Nama? Ya? Kristina. Ya? Reva? Ya. Oke, Pak. Ya, Reva ya. Nomor 1 jawabannya apa? Nomor 1 jawabannya? Atau dibaca soalnya dulu, dibaca. Nomor 1. Ayo silakan dibaca. Reva. Oke, Pak. Ya? Nomor 1 Khalifah pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abi Sofyan. Jadi jawabannya di sini apa? Kamu bisa nuliskan di sini di papan tulis itu. Kelihatan enggak papan tulisnya? Kelihatan? Halo. Kok jawabnya enggak? Respon. Ya? Kelihatan papan tulisnya? Layar kalian ada papan tulis? Enggak ada, Pak. Loh, enggak ada. Enggak sampai papan tulisnya. Sebentar. Ada ya. Baik, nomor 1 jawabannya C, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nomor 2 tadi siapa? Nomor 2. Alisa atau siapa tadi nomor 2? Ayo silakan yang ke bagian nomor 2. Nomor 2B. Nomor 2 B. Tolong dibaca soalnya dan jawabannya. Pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Damaskus dan Cordoba. Ya, Damaskus dan Cordoba. B. Kemudian nomor 3 tadi siapa nomor 3? Ayo yang ke bagian nomor 3 siapa? Ya, Pak. Ya. Arifin. Ya, suaranya Arifin. Ya, Arifin. Soalnya masa kejayaan Bani Umayyah terwujud ketika dipimpin oleh Khalid bin Abdul Malik. Walid atau Malik? Walid bin Abdul Malik. Betul. Selain itu, kalau ada jawaban lain lagi itu ya siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Walid bin Umar bin Abdul Aziz. Terus nomor 4. Siapa tadi nomor 4? Rizky ya? Rizky Adit ya? Silakan. Tidak, Pak. Saya nomor 5. Oh, nomor 5 Rizky. Nomor 4 siapa? Devan. Saya, Pak. Ya, Devan. Saya sedang mengerjakan sholat, tiba-tiba teringat bahwa bilangan rakaat yang dikerjakan lebih sebaiknya hasil melaksanakan Itu halaman berapa itu yang kamu kerjakan? Itu apa? Nomor 4. Nomor 4 itu cendekiawan Islam di bidang ilmu tafsir. Duh. Itu yang halaman berapa, Pak? Halaman 109. Halaman berapa? 109. 109 Arifin. 109. Jadi kita bahas sejarah ya, sejarah, bukan sholat berjamaah atau apa tadi. Baik. Nomor 5 dulu. Tiga awal Islam. Ya. Ya, terus di bidang ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Jadi dari tadi ya ini intinya. Ilmu tafsir. Siapa ilmu tafsir?
Yang bisa bantu jawab? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, yaitu Abbas. ilmu tafsir. Ibnu Abbas itu ahlinya ilmu tafsir, ilmuannya, ulamanya. Kalau Ibnu Sina itu filosof, kedokteran, Ibnu Rus juga. Ibnu Sahal, saya tidak tahu Ibnu Sahal itu siapa. Nomor 5. Siapa tadi nomor 5? Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Kehidupan yang serba mewah bagi keluarga istana. 2. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas. Ibnu Abad Al-Muttalib. Tolib. Pertentangan etnis antara suku Arabia utama Bani As atau Arabia Selatan Bani Kab yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. 4. Semangat yang tinggi dalam persatuan dan kesatuan dalam bela negara. 5. Banyak memberikan bantuan kepada fakir miskin yang merupakan penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Ya. 1. Jawabannya A. 1, 2, dan 3. 3. Ya, 1, 2, dan 3. Nomor 6 siapa tadi ya? Nomor 6 ya? Ini Pak. Ya? Dian. Iya. Ya, Dian, nomor 6. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri. Hal ini tercantum dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd ayat 11. Bunyinya bagaimana? Enggak tahu bunyinya. Ada tak bunyinya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bunyinya. Nomor 7. Tidak ada tadi nomor 7 ya, belum ada. Nomor 7, ayo siapa yang mau membacakan soalnya? Bacakan soalnya yang belum siapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah. Diandra mana Diandra ya? Diandra enggak mau buka suara ini. Kenapa? Kenapa Diandra? Kok pakai SMS terus? Iya saya tahu ini pakai tulisan terus Diandra ini. Ya Pak. Nomor 7 Diandra. Nomor 7. Panglima perang Bani Umayyah yang namanya diabadikan menjadi nama suatu selat. Perang Bani Umayyah yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah selat yaitu C. Tariq bin Ziyad itu ya. Karena di sana ada apa namanya gunung itu namanya dinamakan Jabal Tariq. Jabal Tariq berarti selatnya itu selat Gibraltar. Itu asalnya dari namanya selat Jabal Tariq. Jabal Tariq ada gunung dinamakan Jabal Tariq. Itu karena Tariq bin Ziyad ini namanya Tariq bin Ziyad ini berhasil menyeberang kemudian menaklukkan bangsa Andalusia. Sana. Setelah pasukannya menyeberang itu kapalnya dibakar semua sehingga tidak ada yang kembali bisa pulang lari. Semua tentaranya harus habis-habisan untuk bertempur melawan pasukan musuh ketika itu dan berhasil menaklukkan Andalusia. Ini sangat terkenal ini kisahnya. Sehingga namanya diabadikan jadi Selat Jabal Tariq. Nah, kalau bahasa orang sana jadi Gibraltar. Gibraltar.
tulisannya. Selat Gibraltar. Selat Gibraltar itu ada di antara benua Afrika yang di selatan dan tanah Spanyol. Spanyol yang di utaranya. Selatnya namanya Selat Gibraltar. Asal namanya dari Jabal Torik. Nomor 8. Ya, siapa yang mau membacakan lagi? Silakan. Khalifah Bani Umayyah yang bergelar Al-Faruq II. Al-Faruq II. Ada yang sudah melihat depan Al-Faruq II? Siapa Al-Faruq II? Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar Al-Faruq yang pertama itu adalah Umar bin Khattab. Al-Faruq kedua adalah Umar bin Abdul Aziz. Mas, di buku kalian itu ada enggak ya? Pokoknya enggak ada itu keterangan Al-Faruq II ini. Al-Faruq II-nya enggak ada. Ingat saya itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Sama-sama Umar. Kalau yang dulu adalah Umar Al-Faruq I itu Umar bin Khattab. Ya, itu juga terkenal sangat tegas, berani. Kemudian yang berikutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini juga sama Umar, itu beda orangnya. Berikutnya kita bahas sekalian ya. Kota yang terkenal dengan kota 1000 malam, 1001 malam. 1 malam, bukan 1000 malam. Kota 1001 malam. Mana? Yang pernah tahu kisah 1001 malam? Ada yang pernah tahu? Kota mana? Kota yang ada di negara Irak. Itu di mana? Kotanya mana namanya? Baghdad. Ya, Baghdad, kan jawab Baghdad tadi. Menjawab Baghdad. Sekarang nomor 10, mari kita cari bersama-sama. Pada masa Walid bin Abdul Malik dibangun sebuah masjid di Damaskus. Hasil karya arsitek terkenal yang bernama Damaskus ini. Berarti kita cari di periode Damaskus. Masjidnya masjid yang dibangun oleh siapa? Damaskus. Masjid-masjid yang megah ini dibangun di Damaskus. Kita cari. Itu soalnya kok ada seperti itu. Adakah masjid yang dibangun oleh siapa? Masjid yang terkenal. Kalau yang di Spanyol itu kan Alhambra, tapi ini di Damaskus. Masjid Damaskus. Saya tidak tahu jawabannya ini. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Mestinya ini arsitektur. Di arsitektur, nah ini ada nih arsitektur. Pertumbuhan kebudayaan, arsitektur, organisasi militer, perdagangan. Kalau masjid mestinya bidang arsitektur, yaitu pada masa Al-Walid diarsiteki oleh, sudah ketemu nih, Abu Ubaidah bin Jarrah. Apakah jawabannya itu? Abu Ubaidah bin Jarrah. Jawabannya A ya. Jawabannya A. Sudah ketemu ya.
Oke, nanti kita ulangi. Kita ulangi dari nomor 1. Nomor 1 jawabannya tadi apa? C. Nomor 1 C. Nomor 2 B. D. Nomor 3 C. ya. C. D. Nomor 4 A. A. Nomor 5 A. nomor 6 C. D. Nomor 7 C. C nya tadi. Nomor 7 B. Iya. Oh C. B. Torik ya. Torik bin Ziyad. Daftar. Nomor 8 B. B. Umar. B. Nomor 9 C. C. Baghdad. Nomor 10 B. A. A. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ternyata dia seorang arsitek. Arsitekturnya itu masjid yang ada di Damaskus. Masih ada waktu. Nomor berapa ini? Nomor B. Bagaimana penyebaran agama Islam pada masa Daulah Umayyah? Penyebarannya pada masa Daulah Umayyah ini luasan wilayah dari mana sampai mana itu kalian jelaskan di situ. Di sebelah barat, di sebelah timur, di sebelah selatan. Wilayah-wilayahnya perluasannya itu dilakukan sampai ke Perancis. Sekarang geger itu Perancis. Sampai ke Asia Tengah. Sampai ke Afrika, Jazirah Arab, Irak, Asia Kecil, Persia, dan seterusnya itu. Nah, itu ya. Yang kedua, di manakah pusat pemerintahan Daulah Umayyah? Di mana? Di Cordoba. Nomor 3. Sebutkan 5 khalifah pada masa Umayyah. Ya, kalian pilih itu 5 khalifah. Ada Umar bin Abdul Aziz, ada siapa banyak ya. Dan ada tokoh cendekiawan Muslim bidang ilmu qiraat pada masa Bani Umayyah. Cari bisa ada situ. Sebutkan kemajuan yang dicapai oleh Bani Umayyah dalam bidang arsitektur, kemiliteran, kerajinan, organisasi militer, perdagangan. Organisasi militer ini mencapai puncak kejayaannya. Masa Bani Umayyah ini. Tidak hanya pasukan angkatan darat, pasukan angkatan darat saja, tetapi ada juga angkatan lautnya, angkatan darat dan angkatan lautnya dengan kapal-kapal untuk bisa membuat kapal dan sebagainya, penjelajahan sampai di mana-mana itu, masuk pengaruhnya sampai di Nusantara. Indonesia ini pengaruhnya Bani Umayyah Turki Utsmani, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu juga di bawah pengaruh kerajaan di sana, di daerah Arab. Ya, Yogyakarta itu asal mulanya kan dari Demak, kemudian ke Pajang, kemudian menjadi Mataram dan menjadi Yogyakarta yang sekarang ini masih ada Yogyakarta. Kemudian di bidang yang kerajinan, perdagangan, perluasan wilayah juga. Perluasan wilayah sudah sampai sangat luas. Tahun hitungannya cepat sekali.
Nah, juga ada saingannya. Nanti pada semester berikutnya nanti pada masa Abbasiyah. Ini kan masa Umayyah. Masa Bani Umayyah. Nanti berikutnya ada masa Abbasiyah. Masa Abbasiyah itu saingannya. Saingannya Bani Umayyah. Jadi barangkali dengan bersaing ini mereka kemudian saling memacu kemajuan. Baik, demikian. Nana, adakah yang perlu ditanyakan? Ada yang bertanya? Silakan. Pak. Tidak ada yang bertanya? Tugasnya ya. Tugasnya menulis rangkuman. Menulis ulang rangkuman ini aja tugasnya. Tidak usah banyak-banyak itu tugasnya. Karena ini sudah soalnya sudah dikerjakan. Tugasnya itu saja. Menyalin rangkuman nomor 1 sampai dengan 8. Nomor 1 sampai dengan 8. Baik. Ya, ada yang bertanya silakan komentar. Dikerjakan di mana itu? Dikerjakan di buku tugas. Ini kalau kalian mau mengerjakan di tim ini juga bisa, mestinya bisa. Tapi nanti belum saya ajari ya. Kalau kalian berhadapan dengan laptop bisa. Kalau di HP saya tidak tahu bisa apa enggak ya. Tidak bisa. Baik sekalian, karena waktunya sudah mendekati habis, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya ingatkan tugasnya itu. Kemudian materi untuk semester ini, jadi barangkali sudah sampai sini saja Pak ya. Itu ada lagi. Saya cek dulu, ini apakah yang terakhir atau ada lagi. Masih 1 atau berapa ini. Saya cek dulu materi mid-nya ya. Materi mid kalian. Materi semester bukan materi semesternya. Baik, kita akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada kalian yang telah bergabung, di tim kelas kita ini. Terus selanjutnya saya harapkan teman-temannya ditulari kemampuannya ini ya, ditulari ini, diberi pencerahan supaya bisa ikut juga. Gampang kok, sebenarnya gampang. Dan lebih ada variasi dalam belajar, tidak hanya lewat WA terus ya, WA terus tidak bisa dalam belajar. Dan semoga semua kita dalam keadaan sehat dan bisa segera tatap muka seperti biasa, dan penyakit yang sedang melanda ini diangkat oleh Allah sehingga tidak ada lagi di sekitar kita. Kalaupun ada, kita bisa terhindar darinya, kita bisa tidak terjangkit. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan doa alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.